ya. Ya wes, saya lanjutkan ya. Ini berapa ini partisipannya? Sudah 33. Nah ini ya pengaturan apa namanya, asupan ya ataupun keluaran air di dalam tubuh kita harus sesuai ya. Yang dikeluarkan berapa harusnya ya, tubuh kita tiap hari itu mengeluarkan berapa persen air ya. Jadi yang masuk ke dalam tubuh juga harus sama, paling tidak dilebihkan gitu ya. Jadi ini ada angka 0 sampai 2500 itu mili ya, mili. Kalau misalkan itu ada warna biru sama oranye. Kalau yang biru itu adalah air yang kita butuhkan, kalau yang oranye air yang kita keluarkan. Ini sama sebenarnya ya, dengan gambar ini sama. Jadi kita makan ya, walaupun makan nasi ataupun gorengan ataupun permen, itu juga ada kandungan airnya gitu ya. Kemudian sisa metabolisme, karena setiap hari kita melakukan metabolisme ya, termasuk respirasi ya, itu ada air yang dikeluarkan sebanyak sekian mili. Jadi kemungkinan rata-rata lah ya, kita tiap harinya membutuhkan minum sekitar 1,5 liter ya, 1,5 liter lebih berapa mili nih? 100 mili paling tidak. Kalau ada botol aqua ukuran 600 mili itu 3 kalinya botol aqua yang 600 mili. Itu yang orang dewasa sampai tua membutuhkan air ya. Tapi kalau bayi ataupun anak-anak kan kurang dari itu ya. Jadi ini juga menyesuaikan dengan umur. Ini sudah takaran untuk orang dewasa ke atas ya, 1,5 liter. Nah, kalau misalkan setiap harinya ya kita melakukan BAB, itu juga ada air yang keluar dari BAB. Paru-paru melalui pernafasan ya, kulit juga melalui keringat ya, atau suhu tubuh juga bisa. Kemudian ginjal melalui pengeluaran urin. Nah, apakah setiap hari kita bisa mengeluarkan urin 1,5 liter? Nggak tahu Bu, nggak pernah diukur ya. Nah, kalau misalkan dalam sehari saja ya, dalam waktu 24 jam, kita pipisnya hanya 2 kali, itu pun sedikit, itu pun warnanya sangat coklat pekat. Nah, itu berarti asupan air di dalam tubuh kita kurang ya. Jangan diterus-teruskan ya hal itu, karena juga mengganggu organ ginjal ya. Kerja ginjalnya akan lebih akan lebih keras ya. Hal itu juga dapat menyebabkan gangguan, apalagi kalau mahasiswa sibuk-sibuknya ya. Tapi karena ini daring ya, tidak begitu sibuk gitu ya. Apalagi kalau semester akhir, kemudian mereka masih bekerja, itu harus banyak minum ya, karena aktivitasnya juga tinggi kan ya. Ada teman saya yang, tapi saya tidak nakut-nakutin itu teman saya dulu waktu kuliah S1 itu, anaknya memang tidak suka minum ya, tidak tahu, padahal aktivitasnya juga tinggi kan ya. Dia juga sambil kerja waktu kuliah ya. Kemudian di akhir-akhir semester 8 kan itu proses nyusun skripsi ya, penelitian juga kan pasti otak kita tuh kan pasti daya pikirnya itu kan lebih tinggi ya daripada yang sebelum skripsi itu kan ya. Nah, setelah dinyatakan lulus wisuda ya, baru wisuda dapat 1 bulan itu drop gitu kan ya, drop, kemudian ya sampai diopname dan akhirnya meninggal dulu karena kondisi tubuhnya itu, kata dokternya itu mengalami gagal ginjal. Jadi kalau sudah orang mengalami gagal ginjal itu sudah ginjal sudah tidak bisa bekerja kan begitu ya. Beda dengan orang yang terkena batu ginjal. Kalau batu ginjal, ginjalnya masih bisa bekerja, tapi ada penumpukan kristal-kristal di dalam ginjal itu akibat menahan pipis itu katanya bisa juga menyebabkan ISK. Bahkan gangguan kekurangan minum juga bisa menyebabkan infeksi lainnya ya, infeksi saluran kandung kemih ya, karena di daerah daerah ini ya, renal pelvis itu kan banyak sekali mengandung kotoran ya, sisa-sisa toksik, dan juga mikroba normal juga banyak di situ ya. Tapi kalau osmolitas darahnya itu tidak normal, itu juga bisa menginfeksi tubuh kita sendiri ya. Harusnya mikroba itu normal atau bisa berfungsi sebagai tubuh kita, karena kondisi pH ya atau kondisi osmolitas darah itu menurun, juga malah menyebabkan infeksi yang menyebabkan penyakit ISK. ISK juga salah satunya kurang minum. Nah, ini berarti Anda bisa ngira-ngira sendiri ya, kalau pipisnya kurang berarti kurang minum gitu ya. Kalau keringatnya kurang dari 0,5 liter per harinya berarti kurang minum. Ya enggak ya, masa keringat mau diperes kan enggak ya. Apalagi kita hanya duduk gitu kan ya di rumah seperti ini.
Kan enggak keringetan kan ya. Nah, itu fungsi fungsi tubuh kita dalam menyeimbangkan asupan dan output air ya, harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Ada yang ditanyakan dari sini. Kalau yang kedua, untuk mempertahankan osmolaritas ya, atau untuk mempertahankan keseimbangan cairan, ini juga melalui proses fungsi ginjal ya. Jadi kalau misalkan kita kekurangan minum misalkan ya, ginjal juga lebih banyak melakukan reabsorpsi atau penyerapan air kembali ke dalam tubuh, sehingga kita tidak mengalami dehidrasi seperti itu ya. Nah, ini struktur ginjal ya. Sistem urinaria ini memang harusnya ada di pertemuan UAS ya dengan Ibu Amalia. Cuman ini saya menjelaskan terkait dengan topik hari ini saja, terkait dengan homeostasis ya. Nanti dengan Ibu Amalia lebih kompleks. Nah, bagian ginjal ini, ginjal bentuknya seperti apa ini ya? Seperti kacang merah ya. Ini ada pembuluh darah vena, arteri, kemudian ada kapiler-kapiler darah, kapiler vena dan kapiler arteri ya. Nah, kalau diperbesar ini ya, seperti benang-benang ini kalau diperbesar menjadi sebuah nefron ya, yang mana satu nefron saja itu sudah memiliki bagian yang berbeda-beda fungsinya. Ada tubulus proksimal ya, tubulus distal, dan juga tubulus pengumpulan, Henle gitu kan ya. Kemudian ada glomerulus. Nah, pembuluh darah itu adanya di glomerulus. Jadi kalau misalnya kita kekurangan air, ginjal ini akan menyerap air ya di seluruh tubuh, kemudian dibawa oleh glomerulus. Darah yang telah disaring keluar, darah yang belum disaring keluar. Jadi ada dua bagian ya. Darah yang belum disaring masuk, ini artinya darah yang belum melalui nefron ya, masih belum mengalami seleksi ibaratnya ya. Darah yang telah disaring artinya darah yang sudah mengalami seleksi. Jadi darah yang telah disaring ini bisa saja darah yang sudah membawa toksik ya. Kenapa? Karena toksik-toksik itu juga dikeluarkan ya. Ini beberapa poisonnya kan toksik, beberapa toksik juga disekresikan di dalam ginjal. Kalau kekurangan air berarti toksiknya juga bisa kurang larut ya, artinya juga mengendap ke tubulus proksimal kan begitu ya. Ini internet koneksi. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Bu. Ya, ini contoh pengaturan ginjal dalam menyeimbangkan cairan tubuh ya, melalui proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Kalau ekskresi nomor 4 itu adalah pengeluaran zat sisa ya, yang nanti dikeluarkan melalui urin. Kalau sekresi berarti disekresikan ke pembuluh darah ya, seperti H+ ataupun racun itu kan dikeluarkan lewat pembuluh darah ya. Nah, ini kalau Anda baca itu disesuaikan dengan panahnya ya. Kalau warna hijau ini berarti termasuk transport aktif ya. Nah, ini warna hijau mengalami proses sekresi. Transport pasif berarti yang berwarna biru. Kenapa air ini termasuk transport pasif? Tadi kita sudah belajar kalau air itu keluar masuk ke dalam sel melalui membran sel, tidak membutuhkan energi atau tidak membutuhkan protein transport begitu ya. Kalau yang aktif itu yang berwarna pink, yaitu NaCl. NaCl kan termasuk ion-ion ya, dan dimaksud transport aktif karena membutuhkan protein transport. Ini juga glukosa dan asam amino ditransport secara aktif ya, paham ya? Nah, sekarang pengaturan yang kedua yaitu dengan melibatkan hormon ADH dan RAS ya. Pengaturan cairan tubuh dengan melibatkan hormon ADH dan RAS di dalam ginjal. Nah, kita tadi sudah belajar tentang osmolaritas ya, artinya konsentrasi zat terlarut di dalam pelarut. Nah, kalau pelarutnya itu adalah air di dalam plasma darah, maka disebut dengan osmolaritas darah, begitu ya. Nah, osmolaritas darah misalkan terlalu tinggi ya, karena osmolaritas darahnya itu meningkat di atas titik pasang, artinya osmolaritas darahnya itu tinggi ya, tidak normal ya, akibat dehidrasi atau sering makan makanan asin ya, sehingga kita tahu kalau natrium itu kan dapat menyerap air ya, sehingga kita kalau sering makan ciki-ciki atau lainnya kan mudah haus gitu kan ya. Nah, itu nanti jika osmolaritas darahnya atau cairan air di dalam plasma darah itu berkurang, maka hipotalamus yang ada di otak kita, kelenjar endokrin ya yang berada di otak kita itu akan mengeluarkan hormon ADH.
Nah, adanya hormon ADH ini nanti yang akan memicu permeabilitas dari ginjal. Ini dufus pengumpulin ginjal ya, nefron ya, ginjal untuk melakukan penyerapan kembali air ya, sehingga akan menjaga adanya dehidrasi. Jadi ini adalah kontrol dari tubuh kita, yaitu ginjal, dalam menangani osmolaritas darah yang tinggi gitu ya. Selain itu, jika osmolaritas darah kita tinggi, hipotalamus ini juga akan memberikan osmoreseptor ya, yang menyebabkan kita itu mengalami kehausan sehingga memerintahkan tubuh untuk minum begitu kan ya. Nah, ini caranya ya untuk meningkatkan osmolaritas darah agar normal. Nah, di sisi lain ada juga peran RAS ya. RAS itu renin, angiotensin, dan juga aldosteron. Selain ADH juga ada RAS ya, untuk menstabilkan osmolaritas darah ya. Nah, jika osmolaritas darah itu tinggi, itu juga akan menyebabkan tekanan dan volume darah juga akan tinggi ya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ini ya, ginjal juga akan mengeluarkan hormon renin ya. Hormon renin itu berfungsi untuk mengaktifkan yang namanya protein yang ada di plasma darah yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen terkait dengan tensi kan gitu ya. Jadi angiotensinogen itu adalah protein yang masih belum aktif ya. Nah, yang mengaktifkan adalah renin. Sehingga renin mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin 2. Nah, dengan adanya angiotensin 2 ini, maka osmolaritas darah yang awalnya tinggi itu bisa distabilkan gitu ya, dengan penyempitan pembuluh arteri dan juga kerja dari adrenal agar menghasilkan hormon aldosteron ya, sehingga terjadi penyerapan natrium. Jadi natriumnya itu diserap kembali ya oleh ginjal dan dikeluarkan Dikeluarkan melalui urin. Itu maksudnya ya. Ginjal juga melakukan reabsorpsi air yang berada di organ-organ lainnya sehingga menyebabkan osmolaritas atau tekanan volume darah itu akan stabil gitu ya. Paham dari sini. Jadi misalkan saya tanya protein apa yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah misalkan ya, angiotensin 2. Ya, karena ini perlu, angiotensin 2 ini adalah bentuk aktif dari angiotensinogen ya. Nah, bagaimana misalkan osmolaritas darah kita itu normal? Ya berarti tidak akan terbentuk angiotensin 2. Gitu ya. Nah, ini contoh dari sel darah merah kita. Sel darah merah kita saat mengalami hipertonik ya, atau saat mengalami osmolaritas darah tinggi. Jadi karena kandungan garam itu terlalu tinggi di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel kita, maka banyak sekali air yang keluar ya, menyebabkan krenasi. Nah, sama saja halnya misalkan kondisi garam itu terlalu rendah atau konsentrasi airnya tinggi ya, yang menyebabkan osmolaritas darah itu rendah. Nah, osmolaritas darah rendah menyebabkan hipotonik atau penggelembungan sel-sel darah. Nah, kalau normal namanya isotonik ya. Nah, ya. Paham dari sini ya. Sehingga kondisi hipertonik ataupun hipotonik ya, baik itu osmolaritas darah tinggi ataupun rendah, ini yang menyebabkan kehilangan sel-sel darah merah ya. Ini misalkan akibat dehidrasi atau kehilangan darah ya. Kehilangan darah ini maksudnya bukan anemia ya. Nah, beda ya, anemia, tekanan darah rendah, kemudian kehilangan darah akibat osmolaritas darah. Ya, beda ya. Kalau ini memang kehilangan darah yang disebabkan karena osmolaritas darah itu mengalami gangguan homeostasis ya, sehingga bisa distabilkan oleh ginjalnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Kalau ini sama ya. Osmolaritas darah, cara menjaga osmolaritas di nefron. Jadi pada saat ginjal ini belum bekerja ya, osmolaritas darahnya itu masih 300 misalkan ya. Ini angka yang melambangkan nilai dari osmolaritas, satuannya adalah mol per liter. Nah, misalkan ginjal perlu untuk melakukan reabsorpsi air ya, airnya diserap kembali oleh ginjal ya, karena tubuh kita masih membutuhkan air, maka kadar osmolaritasnya akan semakin tinggi. Osmolaritas yang tinggi ini menyebabkan kandungan NaCl semakin
tinggi. Karena kandungan NaCl itu tinggi, maka akan terjadi penyerapan NaCl. Jadi diseimbangkan ya. Nah ini turun lagi osmolaritasnya, terjadi penyerapan air lagi. Misalkan air masih butuh air, misalkan tubuh kita membutuhkan air, sehingga yang terakhir itu adalah osmolaritas darah kita adalah 1200 ya. Ini misalkan tubuh kita sudah tidak membutuhkan air ataupun NaCl. Nah ini kondisi normalnya ya, seperti ini proses pengaturan osmolaritas di dalam nefronnya. Bisa saja kalau misalkan warna kencingnya itu terlalu, warna urinnya ya terlalu pekat, osmolaritas cairannya akan semakin tinggi, ya kan? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan atau elektrolit bisa dipengaruhi oleh umur, lingkungan, suhu lingkungan, makanan, stres, dan juga penyakit ya. Karena stres juga bisa memicu hormon-hormon ya, hormon-hormon tidak bahagia ya untuk diproduksi, sehingga juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Penyakit infeksi misalkan ya pada ginjal juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan juga elektrolit, juga bisa kan ya. Umur juga ya, dan suhu lingkungan. Gampang ya Rek ya. Tapi jelas ya, bisa diikuti ya. Iya Bu, udah Bu. Ini jam berapa? Oh ya, coba Anda baca dulu ya. Saya mau mengaktifkan add link untuk patofisiologi karena ini saya stres ya. Bentar ya. Jadwalnya bentrok antara patofisiologi dan antisman ya. Sebentar ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini materi terakhir ya. Terkait dengan keseimbangan asam basa atau keseimbangan pH ya. Jadi tadi di slide keberapa itu ya, yang awal-awal fungsi dari cairan atau fungsi dari air dan juga elektrolit itu kan berfungsi untuk ini ya, menyeimbangkan pH tubuh gitu kan ya. Nah ini jadi fisiologis dari air dan juga elektrolit untuk menyeimbangkan asam dan basa di dalam plasma darah agar pH-nya itu stabil, yaitu 7,4 ya. Ya, sumber untuk penstabilan pH itu dari mana saja? Dari pembentukan buffer ya, dari proses katabolisme dan juga dari bahan-bahan organik yang ada di dalam sel. Nah ini ya. Jadi plasma darah kita itu harus berada pada pH konstan ya. Berapa ini? 7,4 ya normalnya ya. Ini kisarannya. Nah, agar pH kita itu konstan ya. pH itu kan
ini ya, sumbernya itu karena adanya ion H+. Semakin banyak H+-nya maka menyebabkan pH itu semakin turun atau semakin asam gitu kan ya. Kalau semakin rendah maka menyebabkan pH itu semakin basah gitu kan ya. Nah, H+ itu diperoleh dari mana? Input H+ itu dapat diperoleh dari makanan diet ya, dari asam amino, asam lemak, namanya saja ada asam-asamnya ya, pasti ada H+-nya. Kemudian dari metabolisme ya yang ada di dalam sel, ini yang pertama adalah karbon dioksida gitu. Ini juga bisa menjadi bisa menjadi bahan untuk pembentukan H+ ya setelah bereaksi dengan air, asam laktat dan juga ketoasid ya yang berada di dalam sel. Nah, cara menyeimbangkan pH itu harus ada bahan penyangga ya, yaitu adalah buffer. Buffer ini bisa digunakan jika sewaktu-waktu pH kita itu berubah, bisa mengalami penurunan, bisa mengalami kenaikan. Jadi dibantu dengan adanya buffer di dalam plasma darah ya. Buffernya itu berupa asam bikarbonat, fosfat di dalam sel, amonia ya. Dan yang mana proses pembentukan buffer ini juga proses maksud saya itu proses penstabilan keseimbangan ion H+ atau menyeimbangkan pH ini dibantu oleh organ kita yaitu paru-paru ya selama proses pernafasan atau respirasi, dan juga dibantu oleh ginjal yaitu dalam pembentukan ion H+ ya. Lagi-lagi fungsi dari ginjal ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya di rumahnya. Saya langsung menjelaskan gambarnya. Jadi ini adalah salah satu kerja dari sistem respirasi kita dalam menstabilkan pH darah. Misalkan pH darah kita itu terlalu rendah ya, nah maka sel-sel kita ya, sel-sel kita itu kan bernafas ya atau melakukan respirasi dari pangkal rambut sampai ujung kaki itu melakukan respirasi atau metabolisme. Nah, produk metabolisme itu salah satunya adalah CO2. Jadi tidak semua CO2 itu kita keluarkan dengan sia-sia ya. Ada CO2 yang masih dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan asam bikarbonat ya. Nah, asam bikarbonat ini nantinya akan diedarkan ke plasma darah yang digunakan untuk menjaga-jaga ya atau menstabilkan pH darah ya agar tetap normal. Itu maksudnya ya. Dan sebagian dari CO2 yang sudah tidak digunakan baru dikeluarkan oleh tubuh melalui alveolus, melalui pembuluh darah alveolus, dan dikeluarkan lewat hidung. Seperti itu ya. Kemudian ini kerja ginjal dalam menstabilkan pH darah. Nah ini ya, misalkan kondisinya terlalu asam ya. Terlalu asam itu berarti di bawah 4,7, 7,2. Nah, itu artinya K+-nya semakin tinggi. Maka ginjal ini ya, sel-sel ginjal, terutama nefron ya, sel nefron ini akan membentuk yang namanya asam bikarbonat ya. Nah, asam bikarbonat dibentuk dari apa? CO2 dan air ya, menghasilkan H+ dan asam bikarbonat. Karena kondisinya sudah asid, terlalu asam, kebanyakan H+-nya ibaratnya ya, maka H+ yang ada di dalam tubuh ini ya, yang dihasilkan oleh sel-sel kita, itu akan disekresi. Sekresi itu dikeluarkan melalui urin ya. Ini juga asam fosfat ya, ini juga asam fosfat. Fungsinya juga sebagai buffer. Tetapi karena kondisi tubuh kita itu asam ya, kondisi plasma darah kita itu asam, maka yang bersifat asam itu dikeluarkan melalui urin ya. Pada saat bagaimana kondisi tubuh kita asam saat mengalami gangguan, kita kekurangan oksigen, kita kekurangan nutrisi, itu bisa menyebabkan pH darah kita asam. Nah, sedangkan buffernya akan disekresikan ke pembuluh darah untuk menstabilkan ya. Jadi inilah yang disebut dengan cara tubuh kita dalam mengontrol homeostasis atau keseimbangan tubuh ya. Keseimbangan tubuh dalam hal ini adalah keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan juga pH asam basa ya, sesuai judulnya ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, tapi tidak banyak dibahas detail. Contoh pH normal kita 7,4 ya. Jika turun saja 7,2 gitu kan ya. Atau ini turunnya 0, berapa ini? 0,05 ya. Ini naiknya 0,5 itu sudah menyebabkan pH plasma darah kita sudah berubah menjadi asidosis atau alkalosis ya. Hal ini juga akan menyebabkan gangguan metabolit ya, gangguan respiratorik ya, termasuk gangguan, nah ini baterai saya sudah lowbat, termasuk gangguan ini diabetes mellitus ya, sesak napas juga bisa, itu karena disebabkan karena pH darah kita itu terlalu rendah. Hanya saja ini nanti untuk gangguan akan dijelaskan di semester ini ya, semester 3 ya, di patofisiologi.
terkait gangguan homeostasis ya. Yang jelas di Anfisman ini Anda paham bagaimana tubuh kita itu mengatur homeostasis atau keseimbangan elektrolit ya, mengatur keseimbangan cairan dan mengatur apa? pH agar tetap stabil ya. Gitu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau tanya bisa langsung di sini atau di WA ya. Ini masih ada sisa 6 menit. Sudah atau mau baca-baca dulu? Atau sudah pusing kuliah dari jam 8 sampai sekarang? Sudah lapar ya? Kok diem aja ya? Ya udah kita lanjut di grup saja ya, saya sambil absen. Karena waktunya kurang 15 menit ini kita ya. Hari ini tidak ada post test ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Mau post test apa enggak? Mau post test apa enggak? Enggak, Bu. Ibu. Mau post test apa enggak? Hari ini tidak ada post test. Enggak usah. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Udah. Ibu. Ya karena kita sudah 2 kali post test ya, pertemuan 1, pertemuan 2 post test ya, masa post test terus Bu gitu kan ya. Ya, buatan Ya udah, saya lanjutkan ke sesi apa namanya absensi ya di adlink. Kalau ada pertanyaan, Iya, Bu. kalau ada pertanyaan nanti langsung di WA ya, di WA grup. Baik, Bu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.